Ikatan Citra Alumni Taiwan se-Indonesia (IKATI) Riau mengadakan pameran pendidikan internasional pertama di Provinsi Riau. Pameran yang bertajuk 2023 Taiwan Higher Education Fair Indonesia ini diikuti oleh 47 universitas dari Taiwan. Pameran pendidikan ini berlangsung selama 2 hari pada Minggu 13 Agustus hingga Senin 14 Agustus 2023 di Novotel Hotel Pekanbaru. Pameran ini dibuka oleh Gubernur Riau yang diwakili Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dr. Arden Semeru MKom. Resmi kita buka. Baik, boleh Pak? Dengan pembukulan gong ini maka Taiwan Higher Education Fair tahun 2023 resmi kita buka. 2023年高等教育站会正式开始。Turut hadir dalam pembukaan pameran pendidikan ini Ketua Dewan Pendidikan Riau Profesor Dr. Junaidi SSM Hum, Rektor Universitas Riau Profesor Dr. Sri Indarti SEMSI, Ketua Umum IKATI yang diwakili Sekjen IKATI Joshua Andreas, Mr. Suyulong dari US Post, Lee Suling, Director of OCAC Division from Teto, Desi Pratiwi, Kepala Sekolah SMA Dharma Loka, serta beberapa perwakilan dari universitas termuka di Taiwan. Dalam kata sambutannya, Gubernur Riau yang diwakili Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dr. Arden Semeru MKom mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Citra Alumni Taiwan se-Indonesia (IKATI) Riau yang telah melaksanakan pameran ini. Hal ini sesuai dengan visi Provinsi Riau untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing. Atas nama pemerintah Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyambut baik kegiatan ini karena ini sejalan juga dengan program Pak Gubernur, visi pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menciptakan sumber daya manusia. Kalian tahu kan, tiap tahun ada lebih dari 9.000 pelajar Indonesia yang masuk ke universitas ternama di Taiwan. Ada 48 universitas terkenal di dunia yang profesional dan mereka sedang... Kita tentu memfasilitasi kegiatan ini dan memberikan rekomendasi dan mengimbau kepada lulusan SMA SMK yang memang tertarik untuk berkuliah di Taiwan, dan kita tahu bahwa Taiwan ini adalah salah satu rujukan dalam pengembang teknologi informasi. Ini adalah peluang buat peningkatan sumber daya manusia kita di bidang teknologi informasi dan tidak tutup dengan bidang-bidang yang lain. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Riau memberikan dukungan terhadap kegiatan ini, rekomendasi kepada putra-putra Riau, tamatan SMA SMK untuk melanjutkan pendidikan dan studinya di Taiwan. Sudah membuat MOU dengan pemerintah Jerman dengan Yayasan Global Katalis yang berada di Jerman. Pola kemitraannya, pola kerjasamanya adalah kuliah sambil kerja dengan melibatkan industri untuk tamatan SMA SMK, berkuliah sambil kerja di Jerman, dan Pak Gubernur dengan Yayasan Global Katalis sudah menandatangani MOU-nya dan akan segera kita tindak lanjuti dengan mengirim lulusan SMA SMK untuk melanjutkan studinya di Jerman. Dan juga dengan beberapa negara lain, New Zealand juga sudah melakukan MOU, juga polanya sama. Kita melanjutkan studi untuk anak-anak kita di New Zealand, dan di Jepang ada program magang kerja kita di Jepang, itu digawangi oleh Depnaker, sehingga anak-anak kita bisa mengenyam pendidikan di luar negeri, dan pemerintah Provinsi Riau sangat support dengan hal tersebut. Sudah ada perwakilan dari Kementerian Pendidikannya. Nanti kalau memang kita akan buat pola kerjasama juga, kita terbuka untuk itu. Kita tunggu, mungkin mereka bersurat ke kita, nanti akan kita pelajari. Karena untuk pola kerjasama dengan luar negeri kita harus mendapat izin dari Kementerian Luar Negeri. Nanti suratnya akan kita kirim, kita minta rekomendasi dari Menteri Luar Negeri. Kalau seandainya itu diizinkan dan sesuai dengan regulasi yang ada,
tentu pemerintah Provinsi Riau melalui Pak Gubernur akan membuka peluang untuk MOU dengan G2G dengan pemerintah Taiwan. Yang ditunggu-tunggu nih Pak, terkait beasiswa seperti apa kalau di luar negeri? Nah, beasiswa juga kalau kita memang tadi sudah saya sampaikan juga ke perwakilan Menteri Pendidikan Taiwan, kalau hanya mengandalkan APBD kita tentu juga tidak banyak yang bisa, mungkin kuantitinya terbatas ya. Maka kita juga mencari pola-pola pembiayaan yang lain dengan apakah dengan melibatkan pihak industri seperti yang kita buat dengan Jerman. Mereka melibatkan industri untuk pembiayaan pendidikannya sehingga nanti living cost mereka di Jerman itu bisa ditutupi dengan gaji mereka di sana, di industri yang di sana. Jadi kemarin Yayasan Global Katalis juga sudah nawarin ke kita untuk melakukan kunjungan ke Jerman untuk melihat kondisi di sana sebagai bagian dari tindak lanjut MOU antara Pemprov Riau dengan Yayasan Global Katalis Jerman. Itu tentu kita tuangkan dalam bentuk kerjasama itu. Apa saja kira-kira bentuk kerjasamanya yang bisa kita buat dan pola pembiayaannya seperti apa, tentu kita pelajari bersama. Kami berharap juga ada di samping yang kita anggarkan di APBD juga ada pola-pola pembiayaan lain sehingga mereka yang bisa kita kirim ke sana juga lebih banyak. Termasuk guru-guru kita? Termasuk guru-guru kita. Jadi SDM kita, guru, kemudian tenaga kependidikan maupun lulusan kita SMA SMK tentu tidak tutup kemungkinan bisa dikirim ke sana. Tapi tentu saya bilang tadi kita pelajari mungkin dari sisi APBD terbatas, kita cari pola pembiayaan lain. Kami Universitas Sancang Kuning dengan 3 universitas di Taiwan. Pertama MOU ini nanti untuk kerjasama mahasiswa S1 untuk melanjutkan S2 di universitas di Taiwan. Bisa 3 tahun di UNILAG dan 2 tahun di Taiwan nanti, dan itu mungkin bisa sambil bekerja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami segera akan membuka program studi bahasa Mandarin. Dan tadi saya sangat gembira sekali karena beberapa kampus itu di Taiwan sangat mendukung untuk pembelajaran bahasa Mandarin nanti di Universitas Sancang Kuning. Terkait bahasa Mandarin ini gimana dukungan dari Dinas Pendidikan sendiri? Tentu Dinas Pendidikan akan mendukung ini karena memang tenaga kerja pada hari ini banyak memerlukan keahlian dalam bidang bahasa Mandarin. Paling tidak ini akan sangat mendukung lah ya, sangat mendukung bagaimana nanti orang-orang Riau bisa berbahasa Mandarin dan bisa memahami juga budaya Mandarin sehingga kerjasama antara Indonesia dan Taiwan akan semakin kuat. Actually, the Taiwanese government offers 2 kinds of scholarships. One is Taiwan scholarship for the students to pursuing degree, and the other one is Huayu Mandarin enrichment scholarships for students to learn the Chinese Mandarin in Taiwan. So it's very good and a very helpful scholarships for Indonesian students to pursuing a degree or to study Mandarin in Taiwan. Dari pemerintah pendidikan Taiwan memberikan fasilitas seperti beasiswa untuk mahasiswa Indonesia yang ke Taiwan, yaitu dengan dimana mendapatkan beasiswa untuk degree S1, S2 sampai S3. Nah, ada lagi satu macam beasiswa untuk kursus Mandarin, yaitu hanya dengan kursus Mandarin juga pemerintah Taiwan memberikan suatu beasiswa kepada calon siswa-siswi di Indonesia. Sementara Ketua IKT Riau Iweni Juminaga kepada ini TV Riau menyebutkan terdapat banyak keuntungan yang didapat oleh calon mahasiswa yang ingin kuliah di Taiwan. Di antaranya biaya hidup yang relatif lebih rendah daripada banyak negara lain, mutu dan kualitas pendidikan yang sudah standar internasional, dapat belajar bahasa Mandarin dan Taiwan, serta menawarkan berbagai macam beasiswa.
Dikatakannya para guru sekolah di Indonesia juga dapat memanfaatkan peluang beasiswa yang ditawarkan oleh perguruan tinggi Taiwan untuk mengupgrade diri dengan mengambil program master dan doktoral di Taiwan. Pameran pendidikan ini berlangsung di 3 kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Pekanbaru, dan Medan. Dari Pekanbaru, Ferry Antoni, ini TV Riau, mengabarkan.